jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu.
sekali lagi benar-benar rindukan hadirat Tuhan. Saya nggak peduli Anda semua ada di mana, kami nggak peduli saudara-saudara ada di mana, tetapi kami sangat peduli sore hari ini, malam hari ini sekali lagi kita sama-sama menyembah bersama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan live streaming ini Tuhan akan memberkati jiwa-jiwa Tuhan, bahkan Tuhan semua ledakan lawatan Tuhan sekarang juga Tuhan diaktifkan Tuhan di Indonesia dan di kota Tegal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kiara Sangkara, Kiara
lagi saya tidak peduli kau ada di mana. Kami saya sangat peduli, saya sangat rindu saudara, bahwa saya sangat rindu kita bisa menyembah bersama-sama lagi. Ya Raya Saka. Mari sembah, mari sembah, mari sembah, mari sekali lagi, arti penyembahan bukan dari suara yang bagus, bukan dari kita bisa nyanyi, tetapi penyembahan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita jatuh, kalau kita sakit, kalau kita apapun yang sangat berat di hati kita menggunakan rasa, kita pada Tuhan. Sekali lagi kami ingin, kita Mari Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan, atas kondisi bangsa ini dan kota ini Tuhan. Mari sembah sekali lagi, saya ajak saudara kami sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Raya Saka, ya Raya Saka. Tuhan berikan buat saya, dimana ketika saya dibawa dan Tuhan bilang bahwa saya harus selalu meninggikan Tuhan karena Tuhan gak akan pernah tinggalkan saya. Tuhan gak akan pernah jauhin kita, dan Tuhan akan selalu mendekat kepada kita walaupun setiap apapun masalah kita, setiap apa yang kita jalanin itu semua Tuhan ada sama kita. Dan biarlah kita selalu setia sampai akhir hidup kita. Biarlah kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita selalu meninggikan nama Tuhan. Biarlah hati kita selalu haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mataku selalu meninggikanmu, buat aku selalu memujimu, buat aku bergerak kepadamu Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku, buat aku selalu meninggikanmu, buat aku selalu memujimu, buat aku bergerak kepadamu Tuhan. Bukan
lagu ini mengungkapkan isi hati kami Tuhan. Kami ingin tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami tetap, hati kami ingin bergelora, cinta kami kepadamu tetap terus bergelora Tuhan. Kami ingin hidup kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Mata kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kalau kami boleh bersekutu, kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya Kau hadir di setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami minta biarlah urapan-Mu lebih lagi tercurah atas kami semua Tuhan. Biar kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kalau boleh biarlah Kau peluk kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Kau peluk kami Tuhan. Kami butuh pelukan kasih sayang-Mu Tuhan, yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kami kembali, yang akan menyembuhkan hati kami, yang akan memulihkan hati kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Kami mau buka hati kami untuk Engkau berbicara sepenuhnya. Dan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Jadikan hamba-Mu ini saluran-Mu yang bersih Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita yang diberkati berkata amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan sanggup menjangkau Bapak Ibu saudara-saudara. Dan pada malam hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan dulu kepada Bapak Ibu yang telah merayakan Jumat Agung, kemenangan buat kita, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dan saya percaya pula Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia bukan saja menanggung segala dosa-dosa kita, tapi dikatakan Dia juga menanggung segala kutuk-kutuk dan sakit penyakit kita. Dan Tuhan sendiri memberikan kesembuhan buat kita. Amin. Dan saya percaya kita pun baru merayakan Paskah kemarin, di mana dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan dikatakan pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dikatakan kita dibangkitkan juga. Kita dijadikan ciptaan baru, roh yang baru diberikan kepada kita. Dan yang lebih dahsyat saudara, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, dikatakan diberikan kepada kita. Oh, luar biasa saudara. Kalau kita merenungkan ini suatu yang luar biasa. Dan sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu saudara, pada waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang hendak saya sampaikan pada sore hari ini. Dan tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya, ada satu pesan di dalam hati saya yang saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan pada sore hari ini kepada Bapak Ibu saudara. Pada waktu saya berdoa, timbul pikiran begini saudara, di dalam pikiran saya saudara. Sepertinya Tuhan berkata begini, jangan biarkan umatku itu seperti 10 pengintai bangsa Israel yang lebih mempercayai keperkasaan atau kehebatan musuh-musuh mereka di tanah Kanaan, daripada mereka mempercayai aku Tuhan yang sanggup mengalahkan musuh-musuh mereka sehebat apapun musuhnya. Tiba-tiba saya tersentak dengan perkataan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Dan kemudian saya pun mendapat kesan, dikatakan seringkali kita lebih mempercayai panca indera kita lebih daripada mempercayai firman Tuhan dan janji Tuhan. Itu yang dialami oleh 10 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk menyelidiki tanah perjanjian. Dan itulah yang terjadi dengan 10 pengintai itu. Mereka lebih mempercayai kehebatan
musuh-musuh mereka dibandingkan mereka mempercayai kehebatan Tuhan mereka yang selama ini telah menunjukkan kuasa dan mujizatnya di hadapan mereka. Itu terjadi karena mereka lebih mempercayai laporan panca indera mereka dibandingkan dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan biarkan umatku mengalami seperti yang dialami oleh 10 pengintai ini. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita gagal untuk mempercayai Tuhan lebih daripada mempercayai, kalau kita sampai gagal mempercayai Tuhan lebih daripada kita mempercayai yang lain, saudara, ini bahaya sekali. Nah, kalau kita buka di dalam Mazmur 78 ayat 33, Mazmur 78 ayat 33, yuk mari kita buka. Mazmur 78 ya, kita buka Mazmur 78 ayat 33 ya. Dikatakan, sebab itu ia Tuhan membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, kekejutan ini teror, ya. Jadi mereka hidup dalam teror. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Karena mereka lebih mempercayai musuh-musuh mereka dibandingkan mereka lebih mempercayai Tuhan. Akibatnya dikatakan mereka hidup dalam kekejutan atau dalam teror. Di dalam Alkitab terjemahan dikatakan mereka hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan intimidasi. Saya percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan tidak menghendaki kita umatnya hidup di dalam suasana teror, tapi Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Siapa yang setuju katakan amin? Amin, amin, amin. Nah saudara, ketika Tuhan memberikan pesan seperti ini, saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan 11 pengintai ini, dan bahkan dikatakan hampir seluruh bangsa Israel tidak mempercayai Tuhan mereka, bahwa Tuhan mereka sanggup membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya pikir, Tuhan, apa sih sebetulnya yang menyebabkan mereka kok bisa gagal untuk mempercayai Engkau? Padahal Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau sudah tunjukkan segala-galanya di hadapan mereka. Tapi mereka tuh tetap tidak mempunyai iman untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau sanggup membawa mereka ke tanah perjanjian, masuk tanah perjanjian. Pada suatu saya merenung-renung itu, saudara, tiba-tiba ada satu kata yang muncul, bersungut-sungut. Saya kaget, Tuhan, ini memang kalau kita baca, saudara ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran maupun Bilangan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, saudara, kita akan menjumpai kata yang sangat populer yang mereka selalu katakan dan ucapkan. Dikatakan mereka bersungut-sungut. Tahu saudara, bersungut-sungut? Siapa yang belum pernah bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, itu mempunyai istilah ngomel. Ngomel ya, ngerti ya? Ngomel ya. Atau juga menggerutu. Gerutu gitu ya. Wah, ya masa segitu nggak bisa, aku nggak setuju gitu, saudara ya. Atau juga tanda nggak puas. Nggak puas, bersungut-sungut, ngedumel. Nggak tahu ngedumel itu bahasa apa? Kalau saya mungkin bahasa Jakarta, saya sering dengar. Saya ngedumel. Ngedumel itu apa? Ya tanda nggak puas juga. Ya, ngomel nggak puas. Wah, juga begitu, saudara ya. Jadi ini yang kalau kita baca tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, sebagian besar penuh dengan kata-kata ini. Mereka dikatakan menggerutu kepada Tuhan, kepada Musa, kepada Tuhan mereka menggerutu. Mereka nggak puas, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka berkeluh kesah, nggak ada air, ngomel. Ya, kalau mereka mengikuti nafsu makan mereka, dikatakan
mereka ingat makan daging, makan ikan di Mesir, ngomel, minta daging sama Tuhan. Jalan, nggak ada air, ngomel, bersungut-sungut. Kerjanya seperti itu. Kerjanya seperti itu. Dan saudara tahu akibatnya. Kalau saya katakan pada waktu mereka di lembah penentuan, ketika mereka selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian, ketika mereka melihat tanah perjanjian, dan selangkah lagi mereka masuk tanah perjanjian, dikatakan iman mereka tidak cukup untuk mempercayai Tuhan sanggup membawa perjanjian. Mereka lagi mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Melihat musuh mereka besar-besar, tinggi-tinggi, dikatakan kota-kota benteng mereka katanya berkukunya besar. Dikatakan, kemudian dikatakan kita nggak akan sanggup masuk tanah perjanjian, kita pasti dikalahkan. Waduh, Tuhan selama ini janji sama kita bohong. Dia nggak sanggup bawa kita ke tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan, nah, jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita gagal masuk tanah perjanjian, masuk ke dalam janji-janji yang Tuhan berikan buat kita, karena iman kita nggak cukup untuk masuk, untuk mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup. Di tengah situasi seperti ini, apa yang kita percayai? Siapa yang kita percaya? Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi dan menjaga kita sesuai dengan janjinya, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita katakan, wah, masa iya sih bisa? Masa iya sih sanggup? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kemudian saya merenungkan, Tuhan kok menggerutu, mengomel, nggak puas, berkeluh kesah, ternyata berakibat fatal. Kemudian tiba-tiba saya disingkapkan, saudara. Dikatakan, kalau kita baca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan, dikatakan begini, saudara, mengucap syukurlah senantiasa. Siapa yang pernah dengar, pernah baca? Ayo angkat tangan biar semangat itu. Ya, kita pernah sering baca kan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Benar? Saya pikir, loh, apakah ada hubungan tentang bersungut-sungut dengan mengucap syukur? Ternyata pengaruhnya luar biasa, saudara. Ternyata kalau Tuhan berkata mengucap syukurlah senantiasa, Tuhan bukan ngomong asal ngomong, bukan asal perintah. Karena ada maksud ilahi, ada kekuasaan ilahi yang mengalir pada waktu kita mengucap syukur senantiasa. Pada waktu Tuhan kasih perintah berucap syukurlah senantiasa, Tuhan mengatakan itu bukan asal ngomong, tapi ada kuasa yang ajaib, ada kuasa ilahi yang menyertai kita pada waktu kita melakukan mengucap syukur senantiasa. Dan saudara, begitu saya merenungkan, saya pelajari, saya bawa dalam doa saudara, ternyata memang ada keterkaitan yang luar biasa antara mengucap syukur dengan membangun iman kita. Bangsa Israel dan 10 pengintai, mereka hidupnya bersungut-sungut, ketidakpuasan, berkeluh kesah. Itu tanpa mereka sadar, itu merontokkan iman mereka, membuat iman mereka hancur. Sehingga pada waktu di lembah penentuan, antara mereka masuk tanah perjanjian, imannya gak cukup, karena rontok, dihabisi dengan hidup, dengan bersungut-sungut, berkeluh kesah, ketidakpuasan, ngomel, ngedumel, apalagi lah saudara, kata-kata negatif yang keluar dari mulut bibir mereka, dan itu merontokkan iman mereka. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan tentang mengucap syukur, yuk kita buka firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 21. Yuk kita baca Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21.
Ketemu ya? Dikatakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Saya percaya kita kalau ditanya mengenal Allah enggak, pasti semua jawab amin, kami mengenal Allah. Bangsa Israel pun saudara kalau yang keluar dari Mesir, kalau ditanya kenal enggak kamu sama Allah, Allah Yehova El Shaddai yang membawa mereka keluar, oh mereka katakan aku kenal, aku melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Mereka mengenal Allah. Kemudian dikatakan begini saudara, ya, mereka memang dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau ternyata memuliakan Allah ada hubungannya dengan mengucap syukur kepadanya. Kalau kita lagi, saya ulang saudara ya, kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Sekali lagi saya percaya Bapak Ibu saudara dimanapun Anda berada, kalau saya tanya pasti Anda jawab aku mengenal Allah. Aku mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Saudara bahkan mengenal istilah-istilah atau nama-nama Allah. Oke. Ya, saya juga mengenal Allah. Dikatakan begini, ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sekali lagi, mengucap syukur kepadanya itu wujud kita memuliakan Allah. Sekali lagi saudara ya, ternyata dengan kita mengucap syukur kepadanya, itu wujud kita memuliakan Allah. Amin. Amin. Jadi kalau bangsa Israel dengan 10 pengintai ini kerjanya ngomel, menggerutu, berkeluh kesah, ngedumel, dan tidak pernah, kalau saudara perhatikan, saudara nanti pulang baca ya, atau Bapak Ibu saudara di rumah baca tentang bangsa Israel. Saya melihat hampir tidak pernah keluar ucapan syukur keluar dari mulut mereka. Atau begitu keluar ucapan syukur, itu hanya sebentar. Pada waktu dikatakan Tuhan membawa mereka menyeberang ke Laut Tebrau yang dikeringkan oleh Tuhan, dan mereka kagum sekali dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan mereka bernyanyi, bersukacita, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Ya, bahkan si Maryam itu dikatakan dia ambil rebana, dia nyanyi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Dia perbuatannya luar biasa. Oke. Begitu berapa hari saudara jalan, nggak ada air, nggak ada air buat diminum. Saya rasa mungkin nggak ada 3 kali 24 jam kali itu saudara ya. Nggak mau minum, nggak ada air, kehausan. Langsung ucapan syukur pujiannya cuma berlaku sebentar. Yang keluar adalah bersungut-sungut dan ngomel, ngedumel, berkeluh kesah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu saudara, yuk di tengah-tengah situasi seperti ini kita mesti belajar mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi mungkin atas negara dan bangsa kita. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucapkan syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Ternyata saudara, pada waktu kita mengucap syukur, itu membuat hidup kita kembali fokus kepada Tuhan. Pada waktu kita ngomel, ngedumel, nggerutu, fokus kita nggak ke Tuhan, fokus kita ke diri kita sendiri. Aku tidak dipuaskan, mauku tidak dituruti. Itu fokus ke diri kita.
Makanya kita menggerutu, berkeluh kesah. Tapi pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, itu membawa fokus kita kembali kepada Tuhan. Dia yang pegang kendali, Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup. Itu pertama, saudara. Kemudian yang kedua, pada waktu kita mengucap syukur, kita menyadari bahwa hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku bukannya kekuatanku sendiri, tapi hidupku karena aku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya aku mengucap syukur. Aku buktikan dengan ucapan syukur yang keluar dari hatiku. Tuhan, Engkaulah tempat sandaran hidupku. Kemudian pada waktu kita mengucap syukur, itu sama juga, saudara. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Ya. Kemudian pada waktu kita mengucap syukur, itu tanpa sadar kita menjagai hati kita. Dari apa, saudara? Dari kepahitan, sakit hati, kecewa, ketidakpercayaan kita. Saudara, kalau kita baca kembali, ya, di dalam Kolose 4 ayat 2, yuk kita baca. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Dikatakan apa, saudara? Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kapan saudara berjaga-jaga? Pada waktu kita biasa menghadapi peperangan, benar nggak, saudara? Berjaga-jaga. Hati-hati, musuh bisa menyerang kita setiap saat. Kita harus berjaga-jaga. Dikatakan ternyata mengucap syukur merupakan senjata peperangan, saudara. Mengucap syukur itu senjata peperangan. Dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau saudara peperangan rohani, saudara berjaga-jaga sambil ngomel, ngegerutu, berkeluh kesah, itu celah yang enak sekali untuk dibidik oleh lawan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengucap syukur adalah senjata peperangan kita untuk mengalahkan musuh. Amin. Siapa yang setuju, saudara? Angkat tangan. Ya. Jadi penting sekali kita mengucap syukur. Dan kemudian, saudara, saya merenungkan kembali, saudara. Loh, si Kaleb sama si Yosua ini bedanya apa ini sebetulnya? Sama 10 pengintai yang lain, sama sebagian besar bangsa Israel. Bedanya apa si Kaleb sama si Yosua? Sampai mereka itu memiliki iman untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk tanah perjanjian, mengalahkan musuh-musuh mereka. Apa yang menyebabkan mereka, si Yosua dan Kaleb, bisa masuk tanah perjanjian? Punya iman yang cukup, yang lebih dari cukup untuk membawa mereka. Sampai Tuhan berkata, Kaleb ini luar biasa. Dia bilang, Tuhan ngomong Kaleb ini rohnya lain, hatinya lain. Dia bilang, aku berjanji dia akan masuk tanah perjanjian, memiliki tanah perjanjian, bahkan mewarisi untuk anak cucunya. Apa yang membedakan? Saya percaya karena Yosua dan Kaleb nggak pernah ngomel, nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah menggerutu, nggak pernah berkeluh kesah. Loh, ada buktinya, Pak. Saya nggak bisa buktiin secara langsung, Bapak Ibu, saudara. Tapi saya bisa tunjukkan. Tunjukkannya di mana? Pada waktu dikatakan Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan menghukum mereka balik ke padang gurun 40 tahun. Kamu balik ke sana ke padang gurun, biar semua mayat-mayat kamu bergelimpangan di sana. Kalau saudara jadi Yosua Kaleb gimana tuh? Kalau jadi saudara jadi Bapak Ibu jadi Yosua dan Kaleb bagaimana? Saya membayangkan, aduh, kalau saya jadi Yosua Kaleb,
Apa saya sanggup untuk tidak bersungut-sungut, untuk nggak ngomel, saudara? Karena saya punya pengalaman, saudara. Saya punya pengalaman. Jadi pada waktu saya masih kecil, saya ini 3 saudara laki, saudara ya, dan 1 adik saya perempuan. Jadi kalau orang tua saya dulu, kalau misalnya lagi marahin 2 kakak saya, kemudian dihukum loh. Karena ceritanya mau adil menurut orang tua saya mungkin yang nggak bersalah, saya kena hukuman. Misalnya saudara ya, dibeli makanan, misalnya nih dibeli kue, karena kakak saya nakal, ya, kakak saya kurang ajar, dikatakan nggak jadi beli kue, termasuk saya nggak dapat. Saya tuh marah. Saya ini nggak salah loh. Saya ini nggak bikin marah orang tua saya. Kenapa saya kena hukuman juga? Saya protes. Dan saya protesnya protes aksi diam. Ya. Jadi orang tua saya nggak aja ngomong. Ketidakadilan harus dilawan. Waduh, slogannya hebat ya saudara ya. Jadi saya marah. Saya nggak aja ngomong orang tua saya. Saya menuntut keadilan, ceritanya begitu. Makanya begitu saya baca cerita tentang Kaleb dan Yosua, karena dia nggak salah, dia percaya Tuhan sanggup. Dia yang mengatakan, percaya, maju, Tuhan menolong kita, Tuhan pasti mengalahkan musuh-musuh kita. Yosua Kaleb ngomong begitu. Tapi Tuhan katakan, semua masuk padang gurun lagi. 40 tahun si Yosua Kaleb nggak ditulis tuh. Mereka berdua bersungut-sungut dan menangis di pinggir tenda. Enggak, saudara boleh baca, nggak ada. Tapi mereka menerima dengan ucapan syukur. Dia tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dia Allah segala-galanya. Dia tahu rancangan yang terbaik buat aku. Hidupku adalah miliknya. Hidupku adalah di tangannya. Aku percaya dia sepenuhnya. Nggak ada sungut-sungut, nggak ada ngomel, nggak ada ketidakpuasan, nggak menuntut ketidakadilan. Dia jalani. Dan dikatakan apa saudara? Dengan si Kaleb ini saudara, dengan Pak Kaleb ini, setelah mereka masuk tanah perjanjian, ada satu ungkapan yang luar biasa. Lalu kita baca. Kita baca di dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat 6. Wah, ini luar biasa dahsyat saudara, ya. Ketemu ya? Oke. Saya bacain saudara, ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku, katanya si Kaleb, tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu Kaleb itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, perhatikan ayat 10. Wis dahsyat saudara ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? Di sini dikatakan si Kaleb katakan telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa
seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Mintanya pegunungan, saudara ya, bukan pantai. Yang gampang pegunungan, saudara ya. Udah tua 85 tahun, senang naik gunung luar biasa. Ya, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kemudian selain pegunungan, ternyata di pegunungan itu dikatakan banyak raksasa, orang-orang enak. Jadi umur 85 tahun tetap bersemangat menghadapi tantangan. Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Tantangan dicari, sengaja tantangan. Pegunungan yang dijanji naik, bukan daerah yang datar saudara, bukan padang rumput ya, tapi ya itu. Dan kemudian nantangnya raksasa saudara. Bangsa Israel ketakutan pada waktu masuk tanah Kanaan. Dia ngomong apa? Banyak raksasa, kubunya kuat-kuat, tinggi-tinggi. Tapi si Kaleb bilang, enggak, aku menaklukin itu malahan. Nah itu luar biasa. Apa rahasianya? Rahasianya karena Kaleb tidak pernah mengomel, tidak pernah menggerutu, tidak pernah bersungguh-sungguh, tapi dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berucap syukur di dalam segala hal. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 sebagai ayat terakhir, mari kita buka Roma 8 ayat 28. Mungkin Bapak Ibu saudara sudah hafal ayat ini, tapi biarlah pada malam hari ini kita mau baca sekali lagi Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu saudara mengasihi Allah, jangan khawatir atas peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Saudara, Bapak Ibu saudara, seringkali kita berkata di tengah-tengah serangan virus COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita? Timbulkan pertanyaan seperti itu kan? Saya mau kasih tahu saudara, salah satu kuncinya, banyak-banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Banyak-banyaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena ternyata itu membangkitkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita bisa kuat menghadapi situasi apapun juga. Amin. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara. Silakan WL.